Kembali lagi di Inside Ramadan Jak TV yang bekerja sama dengan Bazis DKI Jakarta. Kita akan membahas lagi lebih dalam lagi tentang zakat ya. Badan Zakat, Infak dan Sodakoh Provinsi DKI Jakarta. Ternyata itu adalah yang pertama, Rip. Yang ternyata adalah menjadi pionir pembentukan lembaga serupa yang akhirnya berujung menjadi Baznas. Makanya Provinsi DKI Jakarta namanya masih unik, yaitu Baznas DKI Jakarta, gitu kan ya. Sebelum ke Pak Abu lagi, saya mau nanya sama Ari nih, Ri. Kalau Ari selama ini penyaluran zakatmu lewat mana? Infaknya, sedekahnya kemana nih? Salah satu ke Basnas juga, Mas Bazis ya, karena memang ada kelebihannya juga, karena juga bisa menjadi pengurang pajak ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kan penerapan pembayaran zakat itu mirip seperti pajak sebenarnya ya, Ustaz ya. Tapi penghasilan gitu ya, penghasilan kita. Maksudnya, paling penghasilan kalau ini kan dari harta kita gitu. Untuk memurnikan harta kita. Nah, ketika itu kemudian daripada double-double, kita udah bayar zakat, pajaknya tinggal lebihnya gitu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ibaratnya bisa terkontrol. Soalnya kalau udah lewat begitu bisa tenang. Iya. Ya. Tapi mohon maaf nih Pak Abu, nih banyak yang masih merasa berat mengeluarkan zakat. Iya. Padahal kalau tuh manfaatnya kan luar biasa ya Pak Abu ya. Itu tadi saya bisa ngobrol sama Ustadz, ada juga yang jenisnya tuh kan yang dibagi itu full hartanya, ada yang dibagi adalah harta pokoknya mengenai setahun gitu ya Ustadz ya. Iya. Ada yang baginya itu dari marginnya aja. Kan warung Amri pasti nyari yang paling kecil. Kan? Marginnya cuma dapat sekian, ini aja yang dipotong gitu. Dan soalnya banyak yang masih belum tahu juga nih. Iya. Iya, memang ada minimal 2 versi ya dari itu. Kalau Mas Ronald itu nabung seperti yang disampaikan oleh Mas Ari, memang kalau hitungan zakat maju yang harus mencapai hisabnya. Jadi salah satunya itu adalah 1 tahun. Nah, hisab atau haulnya itu ya memang berdasarkan ketentuan seperti tadi yang saya contohkan, kalau sudah mencapai minimal 80 gram emas itu harus dikeluarkan zakatnya. Itu kalau zakat harta itu. Nah, tapi zakat profesi itu ada juga yang memaknai ya dikumpulkan dulu sebulan. Nah, baru setelah sebulan baru kita keluarkan. Atau ada juga yang mengumpulkan ya dianggap 1 tahun menjadi harta atau akumulasi. Iya, dirapel aja sekalian. Cuma kan nggak masalah kan, Pak? Enggak masalah. Nggak masalah ya? Cuma kan begini, memang dalam makna yang sangat rinci ya. Umpamanya nih, kita terima pendapatan atau katakanlah gaji bulan ini. Nah, kita tunda saja deh bulan berikutnya atau nanti tahun nanti kita kumpulkan semua. Kira-kira jamin nggak masih hidup? Nah itu, betul. Jamin nggak masih hidup? Betul. Tidak ada yang bisa jamin. Aduh ya Allah. Oleh karena itu dalam perintah Allah itu bersegeralah menunaikan zakat. Ya Allah. Itu. Iya, ini kita dalam tanda kutip berpacu dengan usia juga ternyata ya, dengan kita nggak pernah tahu besok masih hidup atau enggak ya Pak ya. Pernah kita tahu. Ya Allah, kesana ya betul ya. Apalagi seumuran dulu ya. Kan kita sama berarti kita. Justru saya lebih ini lagi, saya 63 tahun sekarang. Jadi oleh karena itu saya harus menyadarkan diri saya. Setiap saya mendapatkan 10 perak atau 100 perak, saya harus mengeluarkan langsung. Masya Allah. Oke. 2,5%. Nah ini seperti yang tadi saya pengen tanyakan nih kepada Pak Abu ya, bahwa Bazis DKI Jakarta ini kan lembaga yang harus kuat legalitasnya. Ya. Pertanggungjawabannya kepada manusia dan juga kepada Allah. Nah, legalitasnya bagaimana nih Pak? Bazis DKI Jakarta ini. Legalitas yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu pertama. Kemudian turunan itu yaitu ada peraturan-peraturan dari Basnas RI. Legalitasnya. Nah, sementara kalau dipahami Bazis itu adalah surat
instruksi atau seruan daripada gubernur. Gitu. Jadi kerangka hukumnya udah jelas. Iya jelas. Hukumnya. Tapi hati-hati bagi lembaga atau bagi masyarakat yang tidak mendapatkan legalitas itu, dia bisa kena hukum, peraturan. Dan yang paling penting juga adalah kan kita mengumpulkan bantuan, ya, donatur, gitu ya Pak ya. Udah berapa banyak nih Pak yang dikelola oleh Bazis DKI Jakarta? Saya ambil tahun yang kemarin ya. Sudah sampai pada nilai 215 sampai 218 miliar. Masya Allah. Nah itu kita berhasil menghimpun di tahun 2020 memang di bawah itu 187 miliar. Jadi saya ambil 2 tahun aja ya. Tapi jadi, naiknya cepat ya Pak? Iya naik. Terus di tahun 2023 ini kita punya target 300 miliar. Amin, tercapai. Nah mudah-mudahan dengan target ini kita bisa capai dan insya Allah. Nah tentu untuk bisa mencapai target 300 miliar ini kita bagaimana melakukan peningkatan pelayanan, ya, peningkatan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat. Ini sebagaimana tujuan pengelolaan zakat di pasal 3 tahun 2011 itu, nomor 23 tahun 2011 itu. Nah, jadi zakat ini harus dikelola dengan baik, profesional, amanah. Nah itu misi kita, poin 1. Oleh karena itu harus kita menyusun program-program yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan. Betul. Nah tentu saja zakat infak sedekah ini harus diarahkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan itu memenuhi syarat yang kita sebut dengan 8 asnaf. Syaratnya 8 asnaf. Apa aja itu Pak? Nah salah satunya atau beberapa itu ada namanya fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf, yang kelima gharimin, yaitu yang punya hutang, tidak mampu bayar. Nah dan seterusnya sampai 8. Jadi hamba saya yang dimerdekakan gitu. Nah itu semua yang harus kita arahkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Ini datanya berarti diperbaharui terus siapa ya tiap tahun ya? Data apa? Data penerima ini. Oh iya, kita update terus ya? Iya, terus. Jadi sesuai dengan hasil kinerja Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Iya. Kalau Ari termasuk yang mana nih, penerima yang mana nih Ari? Saya 88-nya bisa dikondisikan. Soalnya kalau kita menyalurkan zakat, infak, sodako sama lembaga yang legalitasnya udah kuat kan, tenang kita. Tenang, benar-benar. Tapi tadi disebutin sama Pak Ustadz tadi, banyak orang mungkin yang salah paham ya, banyak katanya zakat ke anak yatim, kan nggak boleh kan ya. Maksudnya bukan bagian dari mustahik ya. Iya. Nah, anak yatim tuh zakat buat bangun masjid. Itu zakat buat orang tua gitu, nggak masuk di daftar itu. Beda ya Pak. Tapi itu dikategorikan dalam kalau yang saya dapat dari Kiai ya, itu dikategorikan dalam fisabilillah. Masuknya fisabilillah. Kenapa? Misalnya bangun sekolah, bangun masjid kan perjuangan. Oh masuk juga. Oke. Nah, sahabat Inside ya, di layar kaca Anda sekarang sudah ada QR code. Silakan di-scan. Ini adalah QR code buat Anda jika ingin menyalurkan donasi melalui Bazis DKI Jakarta. Silakan QR code-nya di-scan sekali lagi, ya. Tinggal arahkan handphone Anda ke layar, gitu kan ya. Silakan berdonasi dan insya Allah amanah disalurkan kepada yang berhak menerimanya oleh Bazis DKI Jakarta. Ingat, tidak akan ada yang menjadi miskin gara-gara menyalurkan zakat, betul ya Pak? Betul sekali. Ya. Tidak ada yang merasa miskin. Yang berzakat, berinfak, bersedekah tidak akan jadi miskin. Tidak akan. Itu jaminan. Justru bertambah. Justru bertambah.
bertambah secara jumlah, bertambah secara berkah. Berkah. Betul ya? Keberkahan itu menjadi nanti bertambah hal yang pada yang lain-lainnya, termasuk yang jumlah. Iya, amin. Iya. Saya juga mau scan, Ari juga mau scan, Benar. Anda juga harus scan. Pemirsa, jangan lupa ya, sekali lagi scan, salurkan donasi Anda jika Anda ingin menyalurkan harta Anda melalui Bazis DKI Jakarta. Tenang, waktu berbuka masih agak lama ya. Jadi supaya nggak terlalu terasa laparnya, saksikan terus Inside Ramadan Jak TV bersama Bazis DKI Jakarta setelah yang satu ini.